Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Aula, Pak Nurlinda dan staf KBRI, Pak Dubes yang mewakili. Yang saya hormati Pak Dr. Ilham Akbar Habibie yang menyempatkan diri untuk bertemu dengan kita semuanya di sini dalam rangka silaturahmi teman-teman di sini sekaligus peresmian dari ISMI Orsat Qatar sebagaimana disampaikan dalam undangan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, pada malam ini. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk menyingkat waktu, saya kira kita langsung ke mata acara. Mari kita baca bersama-sama basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan ke acara yang lainnya, saya mohon Pak Ustadz Zainal atau Ustadz Rokin untuk Ustadz Yahya. Nah, siapa aja? Pak Ustadz Yahya silakan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Juklak di anggaran dasar, anggaran rumah tangga ISMI dan lain-lain. Kita sedang belajar Pak, jadi semuanya kita ikutin. Silakan Ustadz Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tini waz-zaytun wa-turi sinin
Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz Yahya atas bacaan ayat suci Al-Quran. Rasanya menambah syahdunya pertemuan kita kali ini, sehingga insyaallah apa yang akan kita rencanakan malam ini bisa mendapatkan hikmah dan tercapai tujuan yang kita harapkan. Mungkin Pak Ilham perlu saya kenalkan lebih dulu beberapa teman di sini yang mewakili tokoh-tokoh masyarakat di sini. Pak Farid Riyadi adalah Ketua Permika Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar, juga ketua-ketua organisasi yang lain, ada IATMI, Ikatan Ahli Teknik Minyak, Pak Ion Mariono, dan banyak sekali IMSKA, Ustadz Sudirman mungkin hadir atau yang mewakili. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi di Qatar, dan insya Allah semuanya bersinergi untuk kebaikan negara dan bangsa. Sekilas balik ke ISMI yang berdiri 7 Desember 1990, ketika itu yang kalau semuanya teman tahu bahwa berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an membawa dunia Islam ke hal yang mau tidak mau menyebabkan efek yang positif, karena ideologi yang ada yang tadinya komunis adalah menjadi katakan lawannya, seperti dikatakan Samuel Huntington dalam Clash of Civilization, dan Islam adalah salah satu peradaban yang kemungkinan akan menjadi perhatian pokok dari peradaban lain. Saya nggak mau bilang itu apa, tapi disinilah justru Islam tumbuh, melahirkan intellectual booming pada masa itu, sarjana-sarjana intelektual Islam yang akhirnya beberapa orang membidani hingga lahirlah ISMI dengan tujuan tentu untuk mengangkat harkat dan derajat khususnya bangsa Indonesia dan Muslim pada umumnya. Saya tidak akan panjang lebar. Mata acara kedua adalah pembacaan surat keputusan, karena organisasi di sini Orsyad, surat keputusan dari Orwil Timur Tengah yang akan dibacakan oleh Pak Alex Hanif Isna. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan seperti disampaikan oleh Pak Surat tadi akan membacakan surat keputusan dari Orsyad Timur Tengah, Timur Tengah. Ada 3 halaman ini Pak. Menimbang dan sebagainya, biasanya begitu. Saya maksud ini. Betul. Ya, menimbang dan sebagainya. Satu panjang ini. Saya sampai Surat keputusan Organisasi Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Organisasi Wilayah atau Orwil Timur Tengah, nomor 1 SK ISMI Orwil Timur Tengah April 2013 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orsyad Qatar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah SWT, Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah Timur Tengah setelah menimbang, mengingat dan memperhatikan beberapa poin, yang terakhir memutuskan susunan Majelis Pengurus Organisasi Satuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Satuan Qatar sebagaimana dalam lampiran berikut ini. Susunan pengurus pelindung Bapak Didi Saiful Hadi selaku Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Qatar. Dewan Penasihat Insinyur Muhammad Jamal Assegaf, Insinyur Quraish Syatri. Dewan Pakar Insinyur Muhammad Al-Zawariawan, Insinyur Dedi Budi Trianto, Insinyur Zaki Mubarak Askar, dan Ustaz Sudirman. Pengurus harian Ketua Insinyur Bidin Badrul Ulumuddin,
Wakil Ketua Insinyur Susilo Cahyono, PMP. Sekretaris Insinyur Alex Hanifisna. Wakil Sekretaris Insinyur Heri Kartono. Bendahara Insinyur Marwoto Prawirorejo. Wakil Bendahara Insinyur Bangun Antariksa, MSc. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Insinyur Komarudin Madin, Insinyur Farid Riyadi. Selanjutnya bidang pengembangan ketenagakerjaan Insinyur Agung Darmawan, MSc, Nur Hadi Amin. Bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Insinyur Erwin Nugroho, MSc, Ustadz Zainal Arifin. Bidang Iptek Insinyur Ismail Umar dan Insinyur Muhammad Kamaludin, MBA, CKM. Bidang Pemberdayaan Wanita Fajirati, Sarjana Psikologi, Insinyur Indria Eraningsih, MBA. Bidang Komunikasi dan Informasi Insinyur Muhammad Sulaiman dan Insinyur Muhammad Hadi Purnama. Bidang Organisasi dan Kelembagaan Insinyur Yuniarto dan Aldin Malik, MSc. Ditetapkan di Jeddah, Saudi Arabia pada tanggal 22 April 2013. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Wilayah Timur Tengah, Ketua Insinyur Ahmad Fuad Abdul Wahab, dan Sekretaris Jenderal Saleh Mariono, Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanif. Beginilah susunan dari pengurus ISMI Orsat Qatar yang sudah diresmikan SK oleh Orbil Jeddah, Orbil Timur Tengah. Untuk selanjutnya adalah pelantikan resmi yang akan diwakili secara simbolis oleh ketua nanti untuk menerima berita acara pelantikan dari Majelis Pengurus Pusat atau Presidium ISMI Pusat, Dr. Ilham Akbar Habibie. Pak Ilham, silakan. Dibacakan nanti speech-nya ya, Pak. Pak Andin mungkin ya. Nanti untuk serahkan terus salam biar difoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacakan. Iya Pak. Sesuai ADRT ya. Saya nggak ngarang itu. Saya atas nama Majelis Pengurus Pusat Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI, dengan ini mengucapkan selamat kepada segenap jajaran pengurus ISMI Orsat Qatar yang baru dibentuk periode kepengurusan 2013 sampai dengan tahun 2018. Saya harap saudara-saudara dapat bekerja dengan baik, bersemangat dan penuh dedikasi, dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa demi suksesnya pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia menuju masyarakat madani yang kita cita-citakan bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 22 April 2013, saudara-saudara dengan resmi saya lantik menjadi pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI Orsat periode 2013 sampai dengan 2018. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya, terima kasih. Oke, Pak Bidi, silakan dulu yang lain Pak Bidi tetap berdiri dulu untuk memimpin membaca, karena memang aturannya begitu, janji pengurus. Pak Ilham boleh duduk, Pak Novenda. Pak Bidin ada di halaman kedua untuk membaca janji pengurus, dan pengurus dipersilakan untuk ke depan. Kalau ada 27 jadi 3, 9 kali 3. Yang hadir, menghadap sana, menghadap hadir. Saya ke situ. Oh boleh. Biar bagus foto di sini. Ya. Silakan Bu Nana. Rasanya Pak Jamal juga ada, semuanya Pak Jamal terus siapa lagi? Pak Bu Nana.
Perlu saya bacain lagi? Yang ngerasa jadi pengurus? Iya, yang jadi pengurus. Ya. Kalau nggak cukup mungkin agak mepet ya. Perlu duduk di bawah. Agak miring. Jadi Pak Bidin membaca, nanti kita ikutin. Oke. Kita mulai ya. Ya, benar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Janji pengurus Majelis Pengurus Satuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Satuan dalam kurung Orsak Qatar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami seluruh Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orsak Qatar berjanji kepada semua anggota ICMI, semua calon anggota ICMI, seluruh umat Islam di Indonesia, dan segenap bangsa Indonesia, bahwa kami akan senantiasa membantu dan mengembangkan sumber daya manusia, Indonesia, sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan nilai dan ajaran yang secara langsung dan tidak langsung terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan berupaya menguasai, mengarahkan dan mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara secanggih apapun untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, berajaskan Pancasila, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, aman sejahtera lahir dan batin, serta selalu memelihara persatuan dan kesatuan di muka bumi Indonesia sepanjang masa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan, kemudahan dan kemampuan, agar kita dapat memelihara niat yang ikhlas, iman yang mantap, pikir yang lebih jernih, karya yang lebih nyata, kerja yang istiqomah, dan hidup yang lebih maslahat untuk semua, semuanya. Amin. Doa tanggal 22 April tahun 2013, Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orsak Qatar. Ditandatangani oleh Dewan Penasehat, oleh pengurus di Dewan Pakar, dan juga saksi-saksi. Dan nanti juga ada dari pengurus pusat, mungkin Pak Dr. Ilham, serta tokoh perwakilan dari Republik Indonesia dari pihak KPN. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Billy dan teman-teman semuanya. Berikutnya
Tadi saya di jalan sempat bicara sedikit dengan Pak Ilham. Ada pertanyaan dari Pak Hari yang cukup menarik. Apa yang membedakan orang Jerman dengan orang yang lainnya? Kenapa mutu dan kualitas barang keluaran Jerman itu begitu bermutu tinggi? Saya merasakan sedikit memang Pak. Ketika saya jalan-jalan di Jerman, kalau kita di Indonesia ngelewatin antara badan jalan dan jembatan, setiap kali lewat itu ada, kita kerasa klek-klek gitu. Ada perbedaan level antara tinggi jembatan dengan badan jalan. Di Jerman saya yakin itu tidak akan dirasakan. Apalagi di autobahn semuanya kan mulus, nggak terasa. Jadi jawabannya singkat, Pak Ilham tadi bilang orang Jerman tuh culture-nya itu what I do, jadi result oriented. Kalau kita saya nggak tahu, mungkin ada di level what I know atau who I know. Jadi bisa dirasakan sendiri. Mungkin kalau who I know orang yang lebih suka mementingkan networking barangkali. Kalau what I know mungkin saya tahu apa ya gitu. Jadi silakan ini dicerna. Mudah-mudahan janji yang telah dibacakan pengurus dan dipimpin Pak Bidin bisa menjadikan kita untuk tetap istiqomah insyaallah. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia atau yang mewakili kepada Pak Nurwinda. Persilakan. Terima kasih. Ya, pertama-tama atas nama Bapak Duta Besar saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Ilham, kemudian juga kepada Bapak semua yang ada di sini. Dan pesan dari Pak Dubes bahwa beliau mohon maaf karena memang pada malam hari ini ada jamuan untuk acara Chamber of Commerce Congress. Jadi karena memang KBRI mulai tanggal kemarin 19 sampai nanti tanggal 30 kita memang full kegiatan. Jadi ada World Chamber of Commerce Congress. Di sana ada delegasi dari BNP 2 GKI, kemudian ada Kadin Indonesia yang Kadin Jakarta, DKI Jakarta, kemudian juga ada kegiatan Interfaith Dialog tanggal 22-23. Itu sudah ada Profesor Ahmad Gunaryo, kemudian juga ada nanti malam datang Pak Bin Samsudin. Beliau juga diundang untuk ikut kongres, ikut Interfaith Dialog itu. Kemudian ada kongres ACCI, kemudian ada juga nanti kita kedatangan 32 mahasiswa Universitas Pertahanan. Kami mereka transit selama 12 jam dan saya kita fasilitasi mereka ingin jalan ke mana atau lihat Doha. Kemudian juga sebelumnya juga kemarin ada transit dari Menteri Bappenas. Beliau ketika ikut kongres di Washington kemudian transit di Doha selama 12 jam. Ini tuh, jadi malam hari ini saya diminta Pak Dubes untuk membacakan kata sambutan beliau. Saya akan membacakan sambutan beliau, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Engineering Ilham Akbar Habibi, Ketua Presidium Pengurus Harian ISMI Pusat. Yang saya hormati Ketua Permika Pengurus ISMI Orsat yang baru terlantik tadi, kemudian perwakilan dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Qatar, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada malam hari yang berkah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam naungan ikatan tali cinta kasihnya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ilham Akbar Habibi di Qatar, dan terima kasih atas kesediaan dan waktunya hadir
pada acara pelantikan pengurus ISMI Konsep Qatar, serta tentunya bisa bertatap muka dan berdialog dengan kami masyarakat Indonesia di Qatar. Sebagai informasi kepada Bapak Ilham bahwa masyarakat Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan sebutan diaspora Indonesia di Qatar memiliki banyak organisasi kemasyarakatan, mulai yang bersifat sosial, budaya, pendidikan, dan olahraga. Jadi seperti yang disebutkan oleh Pak Susilo, kita ada yang sifatnya pendidikan, IFA, kemudian ada yang di Alkor, kemudian yang SIFA yang lebih sifatnya kepada sosial, kemudian mungkin kalau olahraganya kita punya Persika, punya ada persatuan olahraga di Alkor yang sepak bola, dan lain-lain Pak. Kemudian juga ada ikatan alumni seperti ITB, kemudian ada ILUNI, UI, dan lain sebagainya. Namun mereka semua pada dasarnya bernaung di bawah organisasi Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar atau PERMIKA yang dipimpin oleh Pak Farid saat ini. Dengan pelantikan pengurus ISMI Konsep Qatar, berarti bertambah lagi satu organisasi baru kemasyarakatan yang akan menambah warna di Qatar, serta akan memberikan sumbangan dan kontribusinya berupa ide dan saran bagi kemajuan diaspora Indonesia di Qatar dan masyarakat Indonesia di tanah air, sesuai dengan 5 dasar yang didukung oleh ISMI dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas berpikir, kualitas bekerja, kualitas berkarya, kualitas iman dan takwa, serta kualitas hidup. Sekali lagi kami sampaikan selamat atas pelantikan pengurus ISMI Konsep Qatar. Semoga akan membuat diaspora Indonesia semakin flourish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doha 22 April 2013 bertanda Dedi Syaiful Hadi, Duta Besar luar biasa dan Kuasa Penuh Republik Indonesia untuk Qatar. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurmida. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ilham sebagai Presidium Majelis Pengurus Pusat ISMI untuk menyampaikan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan KBRI yang mewakili Bapak Dubes, bapak-bapak dan ibu dari Pusat ISMI di Qatar yang barusan dilantik, bapak-bapak, ibu-ibu lainnya. Pertama-tama saya ingin ucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang diberikan hari ini untuk mengadakan acara ini. Karena saya tahu kan kita semuanya di sini pasti bekerja dan besok itu hari kerja, kalau nggak salah besok hari apa ya? Hari Selasa ya. Jadi ya ini kan malam, jadi ini waktu untuk istirahat, tapi tetap saja diluangkan waktu untuk mengadakan acara ini, dan memang itu perlu kita mempunyai sikap seperti ini karena semua organisasi seperti ISMI, jadi bukan saja ISMI, tapi juga organisasi kemasyarakatan lainnya, memang adalah sesuatu yang kurang lebih memberikan kesempatan untuk kita berkontribusi kepada umat manusia pada umumnya, tapi khususnya karena kita ini orang Indonesia, kepada yang tadi sudah disebut, kepada bagaimana kita mengembangkan dan memajukan negara dan bangsa. Tadi dalam sambutan Bapak Pak Nurmida yang mewakili Bapak Duta Besar di sini sudah disampaikan beberapa kata kunci, dan tadi Pak Susilo juga menyampaikan beberapa kata kunci dalam kalimat-kalimat yang tadi disampaikan yang saya ingin komentari sebelum saya memberikan masukan yang insya Allah akan bermanfaat buat kita di sini dalam rangka ISMI, tapi juga secara pertama diaspora. Tadi ada kata kunci diaspora, dan memang diaspora ini rupanya dalam kurang lebih 1-2 tahun yang lalu ini menjadi satu hot topic. Dan kalau kita baca, saya kira itu teman saya si Dino Parijala dulu kita di Amerika yang datang dengan konsep itu, sebetulnya diaspora itu memang ada dimanapun kita berada. Langsung di setiap negara pasti ada paling tidak 1-2 orang Indonesia. Memang ada cukup banyak di Qatar di sini. Tadi di mobil kita sudah berbincang-bincang, kata Pak Susilo di sini ada 37.000 di mana ada 7.000 profesional. Dan yang saya dengar dari teman-teman Indonesia, memang Qatar ini mempunyai sikap yang berbeda terhadap orang kita. Karena memang yang mereka lihat bukan saja, maaf, TKI atau supir atau apa, tapi justru orang yang profesional, seperti bapak-bapak, ibu-ibu dalam ruangan ini. Jadi itu
menyebabkan mereka itu menganggap orang Indonesia itu memang lain daripada misalnya di Arab Saudi atau di UAE atau di Kuwait. Ya, saya kira di situ mungkin sebagian dia agak lihat kita dengan sebelah mata saja, karena ya orang Indonesia yang mereka kenal justru orang Indonesia yang tidak punya kualifikasi yang tinggi. Jadi dia pikir ya semua orang Indonesia seperti itu, padahal kita tahu sendiri bahwasanya ya dimanapun kita berada, masyarakat itu selalu punya stratanya kan. Ya, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Dan bagi negara yang masih berkembang seperti Indonesia, tentunya kebanyakan orang masih belum mencapai satu status di mana mereka sudah boleh dikatakan punya status yang terdidik paling. Terdidik tidak berarti akademis, tapi paling tidak punya pendidikan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam hidup mereka. Jadi kita di sini sebagai diaspora, ya memang bisa kontribusi, dan itu konsepnya saya kembali lagi kata kunci diaspora itu. Jadi konsep diaspora yang dikembangkan oleh Pak Dino Patijalal itu dengan teman-teman itu adalah bahwasanya dengan adanya organisasi diaspora itu atau dengan adanya organisasi-organisasi yang belum tentu masuk dalam payung yang disebut sebagai diaspora, tapi paling tidak orang-orang yang tidak hidup di tanah air dia masih berkontribusi kepada apa yang diperlukan di tanah air dengan pemikiran, dengan konsep-konsep, dan juga dengan tindakan. Jadi kalau hanya pemikiran itu bagus, saya tidak katakan itu jelek atau kurang, kadang-kadang memang tidak bisa lebih dari itu, tapi akan lebih baik lagi kalau ada tindakan tentunya. Ada satu hal yang secara konkret bisa kita lakukan demi memajukan negara dan bangsa kita itu. Jadi itu sedikit komentar mengenai diaspora, karena diaspora dalam tahun 2013 ini punya satu makna tersendiri. Sekarang saya komen kepada Pak Susilo. Pak Susilo tadi menyebut sesuatu yang menurut saya juga penting kita sadari, yaitu masa lompat, tapi ini penting juga saya sampaikan. Tadi disebut bahwasanya kita sebagai orang Muslim dengan runtuhnya ya mulai dengan tembok Berlin, kemudian Uni Soviet terpecah-pecah menjadi belasan negara, itu kita lebih diperhatikan bahkan. Tapi perlu kita ingat juga bahwasanya perhatikan itu ada dua sisi. Kalau menurut saya itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Positifnya jelas kalau kita lihat di Indonesia ya, di mana ISMI didirikan tahun 1990. Jelas di situ keislaman menjalankan agama kita di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di tahun 2015. Kalau dulu kalau kita misalnya mau sholat di kantor atau dimanapun saja itu menjadi ya masih susah lah gitu ya. Tidak semua kantor mengizinkan, apalagi kalau kita di tempat umum itu tidak ada tempat sih. Kalau kita lihat sekarang, saya kira itu sudah menjadi satu bukan keharusan karena ada peraturan, tapi memang Islam itu dari semula dia berada di pinggirnya, di marginalnya daripada kehidupan masyarakat kita di Indonesia, sekarang masuk ke tengah. Dan itu adalah konsekuensi daripada demokratisasi. Kenapa? Karena bagaimanapun partai apapun, apa dia itu sekuler atau keagamaan, dia harus perhatikan yang namanya demografi. Kalau tidak, dia tidak dipilih. Dan kita di Indonesia memang tidak bisa diabaikan hal itu. 87% adalah agama Islam. Jadi Islam itu menjadi sesuatu yang semua orang harus mau tidak mau perhatikan. Itu secara politis, secara ekonomi, pelanggan. Kalau kita lihat di mall, sekarang semua mall yang baru itu mempunyai satu ruang musola yang lumayan menurut saya, sangat beradab menurut saya, jadi bersih, dan kita bisa ambil wudhu dengan enak, dan semuanya dijaga, nggak usah bayar. Itu bagus, dan tren itu makin lama makin bagus. Ya itu good newsnya. Tapi secara umum kita juga harus lihat bahwasanya posisi kita sebagai orang Islam, kalau kita tidak berada di negara seperti Indonesia, itu justru kadang-kadang dipersulit karena memang dan itu kembali lagi ke teori siapa tadi? Huntington betul. Pak Huntington itu sudah melihat di makalahnya bahwasanya adalah semacam clash daripada peradaban. Dan di situ jelas-jelas sudah disebut bahwasanya selain daripada clash di antara Barat dan Timur, karena waktu menulis bukunya itu Barat Timur itu masih ada dikotominya. Tapi selain dari itu sudah kelihatan bahwasanya selain dari Barat Timur juga ada garis-garis lain yang kemudian akan menjadi paling tidak friksi. Dan itu adalah diantaranya disebut secara eksplisit
Islam sebagai satu peradaban yang akan menjadi atau mempunyai satu arti tersendiri dalam hal perselisihan, paling tidak ada friksi dengan apa yang kita kenal sebagai kubu-kubu lainnya, diantaranya Barat dan Timur. Timurnya hilang, jadi kelihatannya sepertinya, dan saya di sini maksudnya bukan menjadi orang yang negatif, tapi itu harus kita sadar bahwasanya kita di sini sebagai orang yang punya nilai-nilai dalam peradaban dan agama tentu, tapi juga menjadi satu peradaban. Itu kemungkinan ada friksi dengan yang kita kenal sebagai negara-negara. Kemungkinan, tidak berarti seperti itu ya. Tapi saya cuma mau menggambarkan apa waktu periode 1990 itu memang konsekuensinya ada yang positif buat kita di Indonesia, tapi sebetulnya bukan dimulai dengan runtuh. Ya mungkin juga konsekuensinya, tapi kalau saya menerangkan itu terlalu detail, terlalu. Tapi yang jelas salah satu konsekuensinya kita sebagai orang Islam lebih masuk ke tengah, tidak lagi marginal, tapi secara global ya terjadilah Al-Qaeda dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang Islam, menurut saya kalau kita hidup di luar negeri, kalau di Qatar sebagai diaspora itu tidak menjadi soal, karena di sini peradabannya banyak kemiripannya dengan kita, banyak juga yang berbeda, tapi banyak sekali yang sama. Jadi tidak menjadi soal. Tapi jika kita hidup misalnya di negara Barat, misalnya di Amerika atau di Jerman atau di negara manapun, itu tentu selalu akan kita hadapi hal-hal yang mungkin mengingatkan kita adanya perselisihan secara di bawah gitu ya. Jadi tidak di permukaan selalu, tapi paling tidak ada. Dan kita sebagai orang Islam harus sadar itu. Jadi kita ini memang dan itu harus kita akui bahwasanya umat kita secara umum, kalau kita lihat dari segi tadi kan disebut beberapa kata kunci, imtak, atau juga kesehatan, misalnya ekonomi, pendidikan. Dan saya yakin dimanapun kita mengukur bagaimana kita sebagai umat atau sebagai peradaban itu berdiri, kemungkinan besar kita juga termasuk kelompok yang relatif terbelakang. Dan itu ada alasannya banyak sekali, baik dari segi sejarah maupun dari segi politik, ekonomi dan sebagainya. Sekali lagi saya tidak mau mengulang itu terlalu rinci, karena waktunya nanti saya dikasih waktu 20 menit. Jadi saya kira tidak bisa saya menjadi 2 jam kan, susah. Tapi mungkin bisa melampaui dikit daripada 20 menit saja. Jadi dalam hal itu kita sebagai orang Islam, kan ada kata kuncinya di situ adalah cendekiawan. Apa arti itu? Banyak orang yang mendengar kata cendekiawan itu sudah takut karena dia merasakan loh, ini kan bukan saya bukan orang cendekiawan, saya mungkin cuma S1 pun juga mungkin belum, D3 atau masih kuliah atau sama sekali tidak punya gelar. Kalau menurut saya, dan itu juga kebetulan definisi ICMI, kecendekiawan itu bukanlah satu gelar, itu adalah satu sikap bagaimana kita bisa membaca satu masalah yang ada di masyarakat kita atau sekitarnya dimanapun kita berada. Jadi bukan saja di Indonesia, tapi kalau kita hidup di Qatar, ya hal-hal yang kita alami di sini adalah hal yang menjadi perhatian kita, dan kita bukan saja memikirkan hal itu, tapi selain dari itu kita juga mengambil inisiatif untuk mencari solusi. Kemudian setelah kita temukan solusinya, kita mencoba untuk turut serta dalam implementasinya. Jadi itu adalah sikap seorang cendekiawan yang sejati. Kalau menurut kita di ISMI, kalau orang yang memang mengerti tapi dia tidak punya niat untuk bertindak, itu dia bukan cendekiawan, tapi dia pakar. Jadi perbedaan di antara pakar dan cendekiawan. Cendekiawan menurut definisi ISMI adalah seorang yang proaktif, mencari solusi. Dia sadar mengenai apa yang terjadi di sekitarnya, di sekelilingnya, dan dia itu memang mengambil inisiatif. Jadi itu adalah ikatan cendekiawan, itu adalah itu. Dan dengan adanya ICMI sebagai organisasi berada di hampir semua provinsi di Indonesia, kalau nggak salah sudah lebih dari 30, tapi belum semuanya. Dan cukup banyak negara di luar Indonesia, ya di Asia, di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika ya. Kita itu membentuk satu jaringan di mana kita satu sama lainnya bisa berkomunikasi dan juga bisa kerjasama untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai solusi bagi masyarakat di sekitar kita, atau juga bagi negara dan bangsa kita di tanah air, atau juga di sini. Jadi itu adalah satu sikap yang tercermin dengan, itu ada rohnya ICMI.
Jadi bukan kita di sini kita tidak mau, kita memang uniknya ISMI adalah di kombinasinya ada nilai-nilai spiritual yang disebut sebagai imtak, iman dan takwa, tapi juga ada yang rasional yang disebut sebagai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kedua itu kepercayaan kita sebaiknya itu seimbang, paling tidak dua-duanya pasti akan ada di setiap orang. Mungkin ya ada orang-orang di mana imtaknya lebih kuat daripada ipteknya, itu wajar. Begitupun juga ada orang di mana barangkali ipteknya, pengetahuan mengenai ipteknya lebih banyak, lebih luasa daripada mengenai imtaknya. Itu tidak menjadi soal. Saya kira tidak ada orang yang sempurna dua-duanya itu sama kuatnya. Tapi kita, paling tidak kita sebagai organisasi, karena kita memang terbuka, kita adalah organisasi yang inklusif, dan itu perlu saya garis bawahi. Kita organisasi inklusif. Jadi kita menerima siapapun saja, apa dia itu. Banyak sekali orang bertanya kepada saya, Pak Ilham, kalau ISMI itu dia politiknya bagaimana sebetulnya? Saya selalu jawab, kita ini kayak pelangi. Jadi semua warna politik ada di dalam tubuh ISMI ini. Kita tidak eksklusif misalnya Golkar atau PDIP atau IPKB atau P3 atau apa, tidak sama sekali. Semuanya ada di dalam ISMI, dan kita tentu boleh saja mengadakan diskusi-diskusi politik, tapi itu ya demi memperkaya atau memperluas cakrawala intelektual kita bersama. Tapi bukan untuk membuat satu pernyataan yang jelas-jelas dia bernuansa ke satu arah saja. Kita selalu mencoba untuk membuat satu pernyataan yang seimbang, yang bersimbang. Jadi ISMI ini adalah satu payung yang insya Allah akan selalu mampu untuk merangkul sebanyak mungkin kekuatan-kekuatan yang memang masuk, yang adalah orang yang beragama Islam. Bagaimana kita pun menjalankan agamanya itu juga sangat berbeda, saya kira, dari orang ke orang. Ada yang lebih konservatif, ada yang lebih liberal. Tapi yang jelas kita semuanya melihat dan menyatakan dirinya, mendefinisikan dirinya masih sebagai orang Islam. Dan itu yang penting saya kira. Karena dengan adanya sikap seperti itulah, saya kira kita bisa menggabungkan semua kekuatan yang ada di satu masyarakat agar supaya kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, ini kembali ke satu kata kunci lainnya yang saya perlu sebut di situ adalah 5K. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar itu 5K atau 5 kualitas, dan semuanya tadi sudah disebut dalam naskah. Saya lupa, saya kira dalam naskah yang tadi dibacakan oleh bapak. Ya. Jadi itu adalah 5 hal yang menurut saya adalah satu proses. Jadi semuanya itu saya lihat bermula dengan kualitas iman dan takwa. Dengan mempunyai kualitas iman dan takwa itu, kita juga insya Allah akan mempunyai satu kualitas berpikir yang baik. Karena moralnya, etikanya, nilai-nilai spiritualnya sudah benar. Jadi cara kita berpikir, kita memandang satu masalah untuk mencari satu solusi juga baik sebagai konsekuensi. Nah, kedua, berpikir. Tadi kan saya sebut iman takwa, berpikir. Jadi kita kualitas daripada berpikirnya juga insya Allah baik. Karena kita berpikiran udah baik, ya insya Allah nanti kerjanya, jadi yang kita lakukan untuk mencari solusinya, kita harus bekerja dulu untuk menemukan solusinya. Itu juga baik. Kemudian karyanya atau hasil daripada apa yang kita kerja di situ, itu insya Allah juga baik. Demi memperbaiki kualitas hidup. Nah, itu sebetulnya satu proses kan? Iman, takwa, pikir, kerja, karya, hidup. Karena apapun yang kita hasilkan akhirnya toh untuk memperbaiki hidup daripada umat kita. Itu hasilnya. Nah, kemudian mestinya ini bukan satu proses yang unidireksional, tapi dia justru merupakan satu lingkaran. Jadi jika ada solusi yang kita terapkan kepada kehidupan kita, tentu harapannya adalah bahwasanya kita dapat barakat oleh Allah SWT untuk memperbaiki iman dan takwa kita. Jadi sebagai hadiah, sebagai berkah. Kalau memang baik, kalau kurang baik, mungkin harus kita perbaiki lagi. Jadi kita pikir lagi, kita kerja lagi, kita berkarya lagi, kita menemukan lagi satu solusi yang kita bisa terapkan kepada hidup kita bersama. Kemudian kita cek
Sebetulnya itu kalau dalam bahasa manajemen ya, itu plan, do, check, act. Tapi ada satu tambahan yang kita kena itu di bahasa manajemen Amerika itu dia tidak mengacu kepada nilai-nilai yang kita pakai untuk memberi satu untuk membuat satu analisa. Dia hanya itu tidak mengacu kepada satu hal yang spiritual atau keagamaan dalam hal ini. Nah itu bedanya, tapi sebetulnya itu mirip-mirip dengan itu. Jadi yang perlu kita ingat itu 5 K: kualitas iman takwa, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas karya, kualitas hidup. Dan sekali lagi buat saya itu adalah satu proses, bukan saja secara kebetulan, secara acak itu 5 kata, tapi 5 kata itu berhubungan satu sama lain. Kembali ke ISMI. Jadi saya di sini tadi disebut sebagai ketua, saya sebetulnya tidak ketua lagi sejak 2 tahun. Memang betul, karena dalam pemilihan umum saya terpilih sebagai ketua pertama karena kita punya kebiasaan dalam ISMI. Setiap 5 tahun kita pilih 5 orang untuk menjadi presidium. Lalu kita mempunyai satu cara memimpin organisasi secara kolektif. Jadi yang disebut sebagai ketua tentu dia punya hak istimewa itu misalnya untuk panggil rapat. Tapi dalam hal mengambil keputusan itu tetap bersama. Jadi sebetulnya kolektif. Iya, kalau memang ada perbedaan pendapat bisa saja pakai voting. Tapi itu alhamdulillah belum pernah terjadi. Karena kita memang dalam mengambil keputusan biasanya musyawarah dan mufakat, akhirnya tidak ada. Tapi secara konstitusional kalau kita lihat kan, apa yang ditulis, memang sebetulnya bisa seperti itu juga. Kalau misalnya kritis, tapi belum terjadi sampai saat ini. Insyaallah, alhamdulillah dari insyaallah kita akan. Nah jadi dalam tahun pertama ini dari periode tahun 2011 itu saya memang menjadi ketua presidium, dan nanti saya tinggalkan kartu nama saya. Kalau mau kartu saya ada, maaf. Ini di sini itu masih ditulis ketua pada saya kehabisan yang anggota. Jadi mohon maaf itu salah, mesti dicoret ditulis anggota presidium bukan ketua presidium. Nah dalam hal ini kita memang berlima. Saat ini yang memimpin ISMI sebagai ketua presidium adalah Ibu Marwah Daud Ibrahim. Dan tahun lalu itu Pak Nana Fatah Nasir. Tahun depan Pak Priyo Budi Santoso, kemudian yang tahun terakhir itu pada tahun 2015 itu Pak Sugiarto, betul. Setelah itu ada lagi pemilihan umum dalam Silaknas tahun 2015, betul. Nah itu ya jadi kita berlima itu memimpin ISMI selama 5 tahun dan kita ini mempunyai bidang. Jadi bidangnya Pak Nana itu pendidikan dan bidang pendidikan. Kalau bidangnya Bu Marwah itu kaderisasi dan anak dan perempuan, bidangnya Pak Sugiarto itu ekonomi dan kesehatan, bidangnya Pak Priyo itu politik dan hukum, kalau saya bidangnya iptek dan organisasi dan kelembagaan. Jadi hal-hal yang mengenai itu kebetulan saya tangani. Ada satu hal lainnya yang kita juga ditugasi berbeda-beda, itu mengenai wilayah. Jadi wilayah di Indonesia itu dibagi 5. Saya itu dapat kebagian DKI kalau nggak salah dan Kalbar. Dan Kalbar ya. Kemudian dan internasional. Jadi kalau ada hal-hal terkait dengan Qatar, silahkan kontak saya. Jadi memang tugas saya di sini adalah untuk membina semua OSAT dan juga OPIL yang ada di luar Indonesia. Selain dari itu, mungkin perlu saya juga sampaikan program-program yang kita telah mulai di ISMI yang kita mencoba untuk diadakan di beberapa OSAT, karena level untuk beraktivitas itu biasanya di OSAT. Kalau di Indonesia itu OPUS itu yang di Jakarta, lalu ada ORWIL per provinsi, terus ada ORDA daerah per kabupaten, kemudian ada ORSAT di kecamatan. Di luar negeri memang tidak perlu dengan ORDA karena cukup satu ORSAT per negara. Jadi ORSAT di Qatar itu sudah sangat tepat. Jadi kalau nanti misalnya saat anggota ISMI ribuan, bisa saja dipecah lagi menjadi Qatar kota, mungkin ada kota-kota lainnya.
Saya tidak tahu itu ala wala bisawab, tapi tetap saja di awal mungkin dimulai dulu dengan satu, saya kira cukup, karena akhirnya yang paling penting adalah aktivitas daripada organisasi ini. Jadi apa yang menjadi program. Nah itu waktu saya memperkenalkan diri sebelum dipilih sebagai anggota presidium, saya memang keliling di cukup banyak offsite Orwell di Indonesia. Saya kasih ceramah di mana-mana, dan saya setelah memperkenalkan diri dan memberikan presentasi, saya selalu adanya sesi jawab. Dan rupanya feedback atau timbal balik yang paling banyak saya dapati adalah ada semacam keinginan daripada semua offsite untuk merasakan kehadiran ISMI, karena ISMI itu pernah seolah hilang dari permukaan. Banyak orang yang kritik, mana ISMI kok tidak ada lagi seperti dulu. Nah itu saya ada sedikit masukan, karena tahun 90-an sebelum reformasi, karena memang Islam itu masih belum di tengah kehidupan kemasyarakatan Indonesia, memang perlu adanya organisasi seperti ISMI yang seolah memperjuangkan hal tersebut. Jadi ISMI itu instrumental dalam mendirikan beberapa hal. Sebagai yang pertama di Indonesia, misalnya Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalah, didirikan oleh ISMI. Asuransi Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Takaful, asuransi Takaful, didirikan oleh ISMI. Kalau koran yang bernuansa Islam, tapi bukan yang pertama, karena yang pertama itu Pelita, atau ada juga yang lebih dahulu. Tapi yang dulu waktu tahun 90-an itu sudah mati suri itu Pelitanya, jadi kurang begitu kelihatan. Tapi perlu ada semacam counterbalance terhadap media-media yang memang tidak begitu kelihatan keberpihakan kepada hal Islam. Jadi didirikan Republika, dan sampai saat ini ISMI masih punya saham tidak kecil di Republika, tapi memang tidak banyak. Kalau di Muamalah dan di Takaful udah sangat-sangat minor, di bawah 1%, sangat kecil. Karena itu kan bank itu biasanya berkembang sesuai dengan aset base dia, jadi pasti sudah sangat besar. Kebetulan pemegang saham terbesar adalah Islamic Development Bank. Kemudian ada 2 fund dari Timur Tengah, satu dari Kuwait, satu dari Arab Saudi. Mereka bersama-sama memiliki 70% daripada 70% di tangan Timur Tengah. Tapi memang ada inisiatif untuk membeli itu kembali agar supaya itu lebih banyak dimiliki oleh paling tidak institusi dari Indonesia, ya, sehingga ke-Indonesiaan daripada atau keberpihakan daripada Muhammad itu lebih kelihatan. Tapi ini hanya sekedar komentar. Nah, jadi memperhatikan itu, kita sebagai presidium memang membuat satu keputusan bersama, yaitu adalah bahwasanya program-program yang kita buat di ISMI, boleh saja dulu itu ISMI memang sangat aktif, lebih membuat program yang dirasakan di level pemerintah. Jadi mengusulkan hal-hal kepada pemerintah, tapi belum tentu dirasakan oleh orang-orang ISMI yang ada di offsite. Dia lihat itu di surat kabar, tapi tidak dirasakan dalam kehidupan keseharian. Karena memang itu lebih makro, gitu ya. Karena memang dulu itu waktunya masih berbeda. Islam sebagai peradaban, sebagai agama, sebagai way of life itu belum masuk ke dalam pusat perhatian masyarakat kita. Sekarang sudah sangat berbeda. Jadi apa yang dulu memang diperjuangkan oleh ISMI, dan orang ISMI sendiri sudah tersebar kemana-mana. Dia masuk ke partai-partai. Boleh dikatakan tiap partai sekarang yang ada, bahkan sampai dengan yang kita kenal sebagai yang paling sekuler, tapi tidak ada lagi. Karena mereka pasti selalu akan punya satu sayap dengan orang-orang yang memang memperhatikan keinginan dan pemikiran umat di Indonesia. Sekali lagi, itu terutama karena demografi kalau menurut saya, karena memang mereka itu mau dipilih orang, jadi mau tidak mau dia harus perhatikan, kalau tidak mereka akan merosot sekali. Dan itu juga penyebabnya, sebagai catatan lagi, mengapa saat ini kita lihat partai-partai Islam itu makin lama makin merosot. Karena umat kita melihat bahwasannya yang penting itu bukan apakah labelnya atau dia embel-embelnya Islam, tapi apa dia itu berprestasi atau tidak. Dan ternyata, sorry to say, banyak dari partai-partai yang labelnya atau embel-embelnya Islam, tapi mereka dalam kenyataannya tidak banyak berbuat baik buat umat kita. Dia banyak ngomong tapi tidak banyak bertindak, dan itu membuat banyak orang kita kecewa dan dia tidak lagi.
Ya itu adalah konsekuensi daripada demokrasi gitu ya. Tapi tetap saja apa yang diinginkan oleh umat kita terdengar karena mereka karena partai-partai yang tidak secara terang-terangan dia itu menyatakan diri sebagai partai Islam, tetap saja dia memperhatikan Islam. Bahkan dia punya sayap Islamnya, dan saya kira itu tidak salah seperti ya tren ini. Tapi ya kita lihat ke depan, saya bukan orang politik, saya cuma seorang pengamat saja. Nah sekarang kembali ke yang tadi saya katakan, program-program seperti apalah yang sebetulnya kita sedang ciptakan di ISMI. Dan nah yang paling penting adalah filosofi. Filosofinya adalah program apapun yang kita buat itu selalu harus langsung dirasakan oleh masyarakat kita. Dan itu memang program yang klasik ya, kita mengadakan misalnya studi Al-Quran bersama, pengajian dan sebagainya. Itu sekiranya normal. Tapi selain dari itu, terus terang organisasi lain daripada ISMI juga mengadakan itu. Jadi apa sebetulnya yang khas ISMI-nya? Nah kalau menurut saya itu yang tadi disebut, kita mengawinkan ITEK dengan INTAK. Jadi kita mencari program-program yang unik, yang memang dimana kita melihat ada satu masalah, kemudian kita memecahkan masalah itu memakai apa yang kita memiliki bersama adalah kecenderungan kita, kepakaran kita di bidang-bidang kita masing-masing. Kemudian kita menerapkan kemampuan atau pengetahuan kita terhadap ITEK itu secara luas. Saya tidak perlu itu teknis secara engineering saja, tapi juga menurut saya itu ini lebih luas daripada teknik engineering atau teknik yang memang yang kita kenal sebagai teknik, tapi itu lebih ke kecanggihan daripada satu solusi. Nah itu kita terapkan kepada masalah-masalah yang kita hadapi, kemudian dicoba satu solusi. Nah ini mungkin masih sangat umum, masih sangat teoritis. Lebih baik saya kasih satu contoh. Nah satu program yang paling terkenal di ISMI saat ini, dan ini saat ini kita masih berada di fase pilot, itu ISMI sedang dalam proses bersama dengan Dewan Masjid Indonesia untuk memberdayakan masjid-masjid Indonesia dengan menginfusikan kurang lebih, jadi memasukkan teknologi informasi dan komunikasi ICT. Jadi kita membuat satu program namanya e-masjid. I-nya kecil kayak iPhone atau iMac atau iPad, iPod gitu ya, dari masjid. I-nya kecil, masjid biasa. Maksudnya bagaimana? Jadi dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi itu, ya konkretnya nanti ada layar, ada sambungan internet, ada mikrofon, ada macam-macam alat di dalam masjidnya. Kemudian yang paling penting, kalau itu cuma alat tidak ada artinya, kontennya yang penting. Jadi kontennya itu adalah program-program yang bisa dijalankan melalui alat tersebut, softwarenya, netwarenya, atau pembinaannya dan sebagainya. Di situ kita telah diidentifikasikan 3 bidang: pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. 3 itu: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kita melihat bahwasanya dengan adanya program e-masjid itu, secara potensial kita berharap, kita inginkan adanya transformasi masjid dari terutama menjadi tempat untuk beribadah, tapi justru dia menjadi satu tempat seperti ya town hall gitu. Jadi untuk melayani kebutuhan masyarakat secara luas. Jadi ruangan itu juga bisa dipakai untuk belajar, bisa juga dipakai untuk melayani masyarakat kalau dia perlu adanya pelayanan kesehatan. Di Indonesia kita perlu ketahui bahwa ya saya kira kita semuanya dari Indonesia, jadi kita tahu sendiri bahwasanya rumah sakit masih sangat jarang. Apalagi puskesmas pun ada, tapi banyak sekali daerah yang dimana tempat untuk melayani masyarakat dari segi kesehatan itu jauh sekali. Jadi kalau kita bisa membuat satu masjid itu menjadi paling tidak adanya tempat untuk seorang pasien dia bisa berkomunikasi dengan RSUD atau puskesmas terdekat, sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan satu pelayanan. Mungkin belum adanya pengobatan itu kan secara fisik pas berada dekat dengan dokternya, tapi paling tidak dokternya sudah bisa jumpa dengan pasiennya, misalnya lewat internet, ada macam video conference. Kemudian si pasien itu menceritakan kepada si dokter apa sih masalahnya yang dihadapi, gimana gejala-gejalanya dan sebagainya, dan paling tidak sudah mulai adanya komunikasi. Nah itu sebagai contoh apa yang kita harapkan bisa terjadi. Perlu kita ingat bahwa saya di zaman Nabi Rasulullah SAW itu sudah terjadi.
Karena masjid dulu itu sampai dengan tahanan perang pun disimpan di masjid. Jadi masjid itu bukan sesuatu yang memang sakral, tapi sakral karena itu dibuat demi manusianya. Kita melayani kebutuhan umat melalui satu tempat yang kita khususkan, dan kita tahu atau mungkin tidak tahu kalau saya di Indonesia ini masjid-masjid yang tercatat waktu itu dari masjid Jami yang paling kecil sampai dengan masjid yang raya itu ada sekitar 1 juta masjid tercatat, kurang lebih setengah juta yang tidak tercatat. Jadi cukup banyak. Tentu tidak mungkin kita sambungkan 1 juta masjid. Saya kira 10.000 udah cukup lumayan gitu ya, atau lebih dari itu kalau bisa. Tapi ya saat ini kita memang masih berada dalam tahap pilot project. Jadi kita sudah pilih beberapa masjid karena bagaimanapun satu konsep itu tidak akan bisa sempurna langsung. Harus kita coba dulu, kemudian kita jalankan yang tadi saya katakan itu satu lingkaran. Jadi percobaan. Kita memikirkan solusinya dulu, kita implementasi, kita mencoba, kita lihat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Kemudian kita ubah lagi, kita perbaiki, dan itu adalah satu lingkaran. Nah, itu yang kita sedang jalankan. Nah, di situ akan kelihatan ada beberapa jenis yang mungkin berbeda. Pertama, wujud daripada e-masjid di kota pasti akan berbeda dibanding di pedesaan, karena kebutuhannya juga beda. Baik dari segi jarak, karena ini kan jaringan dari masjid ke masjid di kota itu bisa jauh sekali. Karena ada, ya jangan kita berpikir mengenai Jawa saja. Jawa memang padat sekali, 150 juta orang kita memang menetap di pulau itu saja. Tapi kalau kita berada di lain pulau, ya itu jaraknya bisa sangat besar dari masjid ke masjid. Kalau di kota tentu itu lebih padat lagi. Selain dari itu, kebutuhan ya kehidupan secara urban jelas berbeda dengan secara rural. Rural itu berarti orang itu biasanya mungkin dia petani atau nelayan. Jadi pada umumnya mereka belum spesialis, ya masih generalis. Sedangkan kalau di kota, banyakkan orang dia sudah menjadi profesional, spesialis. Dia memang punya job desk-nya sangat jelas. Jadi dia punya kebutuhan juga sangat khas, sangat bukan general saja, tapi dia justru sangat spesifik gitu ya. Nah itu membuat memang dari segi desainnya itu ada perbedaan dari segi hardware-nya, tapi yang lebih penting lagi dari segi kontennya itu juga sangat penting. Jadi itu sebagai contoh apa yang kita jalankan di ICMI sebagai program. Dan sekali lagi, program itu adalah yang terpenting, karena kalau tanpa adanya program, menurut saya percuma kita adakan ICMI ini. Karena ICMI ini hanya hidup kalau ada program yang dirasakan masyarakat. Itu yang penting. Dan nanti dalam implementasi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga pasti punya banyak ide-ide yang brilian. Saya tahu bahwasanya di sini banyak sekali orang profesional yang bekerja di industri minyak dan gas. Perlu diketahui bahwasanya kita di ICMI juga punya program yang bukan minyak dan gas. Kita tidak punya sumur, tapi kita membantu satu desa di Kabupaten Garut, namanya Cikelet, untuk berproduksi bioetanol berdasarkan singkong. Jadi singkong itu kebetulan bukan yang racun ya, ini singkong yang biasa. Mereka membuat bioetanol, kemudian kejernihannya sudah melampaui 99%, tapi belum tingkatan yang paling tinggi, tapi paling tidak sudah bisa dijual ke rumah sakit, ke pabrik-pabrik minyak wangi, atau pabrik yang membuat obat-obat untuk kebersihan dan lain sebagainya. Nah itu cukup bagus dengan adanya pabrik itu yang memproduksikan kurang lebih 1000 liter per hari. Dia itu bisa menghidupkan 70 petani dan koperasi di desa itu. Jadi sebagai catatan, pabrik kecil itu tidak dimiliki ICMI. ICMI di situ adalah fasilitator. Kita itu membantu si koperasi itu dan masyarakatnya untuk menemukan konsep yang terbaik. Konsep bagaimana dia harus mendesain, maksudnya mendesain secara teknis ya, prosesnya daripada pabrik itu sehingga dia paling optimal sesuai dengan keadaan yang kita temukan di desa Cikelet itu. Kemudian bagaimana dia memilih teknologi yang tepat, bagaimana dia mencari investor, bagaimana dia cari pasar, bagaimana dia memanage pabrik tersebut kalau sudah dijalankan, dan lain seterusnya. Saya kira itu banyak sekali masukan-masukan
yang kita dari itu bisa berikan kepada mereka yang barangkali belum punya pengalaman latar belakang seperti yang diperlukan. Dan tentu dengan adanya kepakaran yang saya yakin ada di Qatar ini, banyak sekali masukan-masukan yang saya pribadi harapkan bisa kita peroleh dari sini. Tapi tentunya yang paling penting dalam hal ini adalah adanya komunikasi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu apa yang kita perlu di Indonesia, mungkin juga nanti kurang lancar ya, adanya usulan-usulan yang insya Allah akan bermanfaat. Dan sebaliknya kalau kita tidak mengetahui apa yang ada secara potensial sebagai organisasi di Qatar, kita juga tidak tahu bagaimana kita bisa mulai satu kerjasama. Mungkin dipilih dulu satu dua bidang. Misalnya energi tadi kan sudah disebut. Kalau di sini sekali lagi saya yakin ada cukup banyak kepakaran di bidang minyak dan gas. Saya kira mungkin yang konvensional, mungkin yang maksudnya gas alam dan minyak tanah gitu ya, bukan minyak yang kita temukan di dalam daratan atau juga offshore di sini. Tapi selain dari itu memang juga pasti ada kepakaran tertentu yang insya Allah akan bisa membantu rakyat kita di Indonesia. Selain dari itu, kita biasanya, saya lompat lagi, mohon maaf, kita adakan satu pertemuan tahunan di setiap akhir tahun, namanya Silaknas, silaturahmi kerja nas. Dan itu biasanya diadakan pada bulan Desember, dan kita punya konsep sejak 2 tahun ini bahwasanya tiap Silaknas itu bukan saja kita presentasi konsep-konsep dan sebagainya, tapi kita juga sekaligus adakan satu pameran di mana kita perlihatkan apa sebetulnya proyek-proyek kita, dan kalau sudah ada produk bagaimana, sehingga untuk sharing informasi di antara kita di ICMI ini. Karena yang saya perhatikan selama ini kadang-kadang orang dia cuma datang, mendengar, mungkin ketemu dengan yang dikenal, tapi tidak ada tukar informasi. Itu kan kadang-kadang masih dorong sedikit. Kalau tidak, ya sayang, makanya udah jauh-jauh datang ke Jakarta atau ke tempat lain. Kita tidak selalu di Jakarta. Tahun lalu memang di Jakarta, tapi tahun depan belum tentu, saya belum tahu di mana. 2 tahun yang lampau kita adakan Silaknas di Kendari. Tadinya kita mau adakan tahun lalu di Medan, tapi tidak jadi karena sesuatu hal. Tapi kita selalu memang coba untuk mengadakan Silaknas itu tidak melulu di Jakarta. Kalau Jakarta lagi, kasihan daerah, mereka juga ingin memperlihatkan daerahnya kepada seluruh ICMI ini, karena memang ICMI sangat luas dan adalah kesempatan juga untuk mengangkat kekuatan daerah sehingga itu diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Saya kira pada dasarnya itu mungkin yang saya mau sampaikan. Karena kalau saya terlalu panjang lebar nanti kasihan kita di sini mungkin masih belum tentu semuanya sudah makan, saya nggak tahu. Tapi tentu saya Pak Ilham yang belum kita kan terbiasa dengan puasa, jadi tidak macam menjadi soal. Jadi kalau ada pertanyaan tentu dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan seperti saya tadi katakan, saya ini juga ingatkan kata nama saya di sini ada email. Saya ini orang email karena saya memang cukup sering keluar negeri kemana-mana. Saya ini memang juga transit. Tadi kan disebut ada sekelompok mahasiswa 12 orang yang lagi singgah di sini selama 12 jam, atau bukan 12 orang, 12 jam di sini ya. Dan saya di sini cuma 8 jam karena tadi siang saya masih di Munich. Kemarin saya masih di London. Sabtu saya di Chicago, Jumat saya di Vienna. Jadi memang saya cukup muter gitu ya. Jadi memang agak aneh. Maka itu lebih baik kalau mau komunikasi dengan saya lewat email, karena itu masuk ke BlackBerry saya. Dan oleh karena itu karena saya memang punya banyak sekali aktivitas selain daripada pekerjaan saya. Tadi disebut Kadin, saya juga orang Kadin. Itu alasannya kenapa saya ke Vienna dan saya juga ke München. Karena di situ diadakan pameran terbesar di dunia. Itu setiap 3 tahun diadakan. Dan itu adalah pameran untuk alat berat di bidang konstruksi dan pertama. Dan untuk tahun ini Indonesia adalah negara kemitraan daripada si pameran tersebut. Jadi ada rombongan besar, lebih dari 100 orang. Itu ada dipimpin oleh Menteri PU Pak Joko Tiamanto, kemudian ada beberapa dirjen
dari ESDM, dari bukan minyak ya, ini orangnya Pak Tamrin Sitek, jadi dari mineral dan batu bara, dan juga tentu dari BKPM, karena ini juga mengenai investasi. Jadi saya di situ kasih ceramah, saya juga ikut dalam diskusi dan sebagainya. Tapi mengenai topik yang jauh berbeda, jadi mengenai investasi, mengenai pertambangan, teknologi tambang dan sebagainya. Nah itu yang saya lakukan di situ. Saya sudah 1 minggu sekarang menurut. Jadi itu jadi saya tidak lama di sini, cuma 4 jam, dari jam 2 saya terus ke Indonesia. Ya. Jadi lain hal yang saya ingin sebutkan sebelum saya lupa, ini ada satu hal khusus, ada oleh-oleh. Ini ada film, ada 2. Satu buat Bapak Duta Besar dan masyarakat pada umumnya, dan ini buat Ijmi. Nah ini dari Bapak saya. Ini adalah DVD mengenai film Habibie dan Ainun. Jadi Bapak yang belum melihat filmnya, saya kira ini cukup menarik. Saya sendiri sudah 8 kali nonton. Terus banget tiap kali saya nonton saya nangis. Tapi nangisnya di tempat-tempat atau momen-momen tertentu, mungkinnya bukan umum, karena saya kan punya pengalaman tersendiri di sini. Iya, ada juga saya di situ, ada 5 kali, tapi bukan saya, itu orang lain yang memainkan saya. Dan tidak mirip sama sekali. Jadi kalau lihat aja loh, ini kok beda sekali, tapi ya memang begitulah. Tapi satu hal mengenai filmnya, filmnya ini sekarang sudah menjadi box office di Indonesia. Film yang belum mendapatkan rekor nasional, tapi benar lagi saya kira sudah kurang lebih 4,4 juta orang yang sudah menonton filmnya dalam waktu cuma 3 bulan. Dan filmnya memang aspek utamanya adalah kisah cinta di antara bapak dan ibu, dari momen mereka bertemu di sekolah, di SMP di Bandung, sampai dengan ibu itu wafat. Tapi selain dari itu memang, dan itu akan menjadi pertanyaan. Saya tidak mau cerita seluruh film ya, tentunya nanti nggak lucu kalau nanti sudah tahu semuanya. Tapi tentu karena ini kan sekaligus juga menggambarkan kehidupan bapak dan ibu itu besar. Jadi tentu ada cerita mengenai pesawat, mengenai kehidupan di Indonesia, mengenai tahun 98 dan lain sebagainya. Jadi itu akan kelihatan di situ semua, dan saya kira bersama ini saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk nonton filmnya. Insya Allah itu bisa bermanfaat, bisa menghiburkan, dan juga sekaligus barangkali ada pesan-pesan yang akan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya kira sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jam. Sekarang waktunya Pak Bidin, karena tadi ditahan kalau organisasi tanpa program untuk ada habisnya, cuman memang waktunya terbatas. Mohon maaf Pak Ula agak molor sedikit, tapi tentu mudah-mudahan memberikan manfaat dan hikmah tersendiri. Silakan Pak Bidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dubes di sini atau yang mewakilinya atas kesempatan kita Ijmi bisa berkumpul di kantor KBRI. Juga terima kasih kepada Pak Ilham yang jauh-jauh dari Indonesia ke Jerman dan Jerman ke sini dan singgah di sini untuk kita semua. Dan mudah-mudahan walaupun mungkin dalam keadaan capek, Bapak masih segar, sehat, dan berkesan insya Allah di Doha. Juga yang terhormat kepada Ketua Perbika Pak Farid, ya, dan juga yang mewakili IDN Pak Ali, juga Persatuan Indonesia Community di Qatar.
Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua berkumpul dan telah terjadi suatu peristiwa penting menurut saya. Telah terbentuknya satu orsak ISMI di Qatar, yang mana ini merupakan suatu tonggak baru karena ini adalah yang pertama kali di Qatar, dan mudah-mudahan organisasi satuan ISMI di Qatar ini bisa bekerja dengan program yang real. Ya, mungkin saya ceritakan sedikit latar belakang daripada kenapa ini kita melakukan hal ini. Sebenarnya memang ada permintaan dari Jakarta melalui, kalau nggak salah itu adanya Pak Nanat, Pak Komarudin ya. Jadi kita ditantang bagaimana di Qatar tidak ada ISMI ya. Waktu udah lama sebenarnya, tapi karena kita masih sibuk dengan yang lain, kita memang belum sempat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita terbentuk ya. Terus kita memang masih baru dengan keismian ini, tentu masih perlu belajar ya, dari ISMI pusat maupun ISMI yang lain, dan mohon doa dan bimbingannya tentu dari pusat ya. Nah, di dalam hal program memang untuk sementara ini ada yang terpikir seperti tadi mengatakan bahwa ISMI itu adalah suatu kecendekiawanan. Artinya dalam artian kita melihat sesuatu yang ada terjadi di sini masalah, dan bagaimana berkontribusi untuk memecahkan masalah itu, walaupun mungkin kita masih bingung apa yang harus kita lakukan, tetapi harus kita lakukan sesuatu. Masalah yang terjadi di sini memang yang kita sering hadapi, yaitu masalah ketenaga kerjaan, masalah tenaga kerja wanita itu TKW. Nah, sehingga itu yang membuat menjadi perhatian kami semua, dan kita disitulah mungkin kita akan menjadi satu program utama yang akan kita jalankan, yaitu program pemberdayaan ekonomi pedesaan, yang mana tadi sudah disinggung oleh Pak Ilham tentang Garut di Ciklet. Nah, mungkin kita akan attach ke sana Pak, yang insya Allah itu akan di bawah bidang pemberdayaan ekonomi yang akan dipimpin oleh Pak Farid di sini, dan juga Pak Komarudin yang kebetulan sekarang sudah di Indonesia. Jadi kita sudah punya agen di Indonesia. Dan mudah-mudahan Pak Farid dengan Pak Komar bisa berkomunikasi terus ya, sehingga apa yang kita bisa support dari sini bisa dilakukan oleh Pak Komar di sana. Mungkin bapak-bapak akan menjadi investor di sana untuk membesarkan apa yang disebut dengan program-program ISMI pusat yang ada di Garut. Kita berkontribusi dan kita tes ke sana sehingga menambah sumbangsih kita untuk masyarakat di Garut, sehingga ibu-ibu atau mbak-mbak atau siapalah lucu-lucu di sana tidak harus proses ke sini. Artinya ibu-ibu yang memang kan sebenarnya di Garut juga sebagai kantong-kantong TKW yang datang ke Timur Tengah. Yang kita tahu di sini banyak sekali masalah ya yang terjadi. Haru biru para TKW di sini sangat menyedihkan, terutama memang di daerah Timur Tengah ya. Di Saudi, di Kuwait, di sini juga ada tapi memang tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan dengan terbangunnya sentra-sentra ekonomi di sana yang kita akan dukung dari sini,
ya itulah sumbangsi kita untuk mengurangi ya lajunya pengiriman TKW ke negara Timur Tengah. Itu adalah program yang saya kira itu dari kelompok bidang ekonomi Pak Farid yang akan melakukan. Yang kedua juga dari bidang ketenagakerjaan, yaitu Pak Agung akan membawakan atau merencanakan mengenai program ketenagakerjaan dengan cara perlindungan terhadap TKI dengan memanfaatkan akan terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 36 2004 itu. Kita akan menginventarisir sebenarnya apa masalah yang terjadi di sini dan kita inputkan ke pemerintah, bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada di sini seperti Permika, mungkin IDN, atau juga ada disebut immigrant worker, task force dan IDN. Kita sama-sama bekerja, kita sama-sama mencari input dan kita inputkan ke pemerintah, apakah itu melalui presentasi atau melalui seminar-seminar. Intinya kita ingin supaya perlindungan tenaga kerja diutamakan daripada hanya untuk sebagai administrasi saja. Nah itu dari Pak Agung, saya kira. Pak Agung dengan siapa kelompoknya? Dengan Pak Pak Nur Hadi. Oke. Saya kira kita tidak akan mencoba terlalu banyak. Itu dua aja yang jadi unggulan. Tapi juga dari kelompok pemberdayaan wanita, Ibu Nana juga ada pemikiran untuk ya memberikan semacam motivasi dan pendidikan kepada para TKW yang memang sudah terlanjur ada di sini, supaya mereka dimotivasi jangan sampai niat dia untuk menjadi TKW seumur hidup, kembali ke keluarga ya, ke Indonesia dan membina keluarga dengan baik. Karena saya sempat waktu pulang ke Indonesia bareng dengan TKW, terus ya dia biasa dia nggak bisa nulis ya. Terus saya isikan formulir yang harus ini karena dia juga nggak ngerti bahasa Inggris. Terus saya tanya, Mbak memang pulangnya kemana? Saya bingung katanya. Sebenarnya saya rumahnya di Cirebon, tapi mungkin saya mau ke Bogor. Kenapa? Saya dengan suami pecah. Jadi begitu. Jadi artinya dia bingung mau pulang ke rumahnya sendiri, udah bingung gitu kan. Jadi itulah hasil daripada bekerja di luar negeri. Keluarga pecah. Suami saya entahlah bagaimana, anaknya juga jadi terlantar. Nah, itu kan cerita sedih. Hanya mendapat gaji sedikit tapi keluarga berantakan. Nah itu kan sangat mengerikan lah. Jadi meninggalkan sebenarnya generasi di Indonesia yang bermasalah nanti gara-gara itu. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah mudah-mudahan, nah inilah kenapa ISMI di Qatar berdiri sebenarnya. Iya, dengan latar belakang yang kita lihat kenyataan daripada keadaan di masyarakat kita seperti itu. Nah tentu masih baru, kita masih tertatih-tatih, kita masih belajar. Kita juga baru ya sedikit memahami mengenai tata tertib yang ada di ISMI, dan alhamdulillah telah dijelaskan oleh Pak Ilham mengenai apa yang terjadi di ISMI, mengenai seperti tadi pengertian-pengertiannya, termasuk juga ada Silaknas. Ternyata itu ada satu forum untuk kita sama-sama saling sharing information, dan itu sangat bagus untuk kita di sini dan untuk Indonesia. Intinya kita membentuk ISMI di sini adalah semacam suatu membuka link dari Qatar ke Indonesia, dari Indonesia ke Qatar. Untuk itu kami mohon doa dan restu dari bapak-bapak, ibu-ibu, mohon bantuan dan juga mohon dukungan. Mudah-mudahan hal ini bisa bekerja dengan baik dan lancar. Saya kira itu saja Pak Susilo.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bidin. Dari keseluruhan rangkaian acara, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Satu yang ingin saya garis bawahi bahwa kata cendekiawan tadi seperti dijelaskan oleh Pak Ilham. Ada yang tahu nggak cendekiawan dari bahasa mana? Cendekiawan ternyata dari bahasa teman kita sehari-hari, dari India. Dari kata Chanakya. Chanakya adalah salah satu guru terkenal sekitar tahun 300 tahun sebelum Masehi, ketika zaman dinasti Maurya, Raja Chandragupta masalah, itu seorang guru yang terkenal dengan pemikirannya, kemudian diimplementasikan dalam tindakan seperti tadi disampaikan oleh Pak Imam, dan akhirnya kata itu terbawa dalam bahasa Arab kita Chanakya, jadi cendekiawan. Jadi bukan karena gelar sarjana atau apa, tapi kepedulian. Itu yang saya ingin garis bawahi. Seperti yang ketika akhir Februari lalu kami sempat berkunjung ke rumah Pak Habibie bersama teman-teman. Beliau bilang, Pak Ilham mungkin 30-an tahun di Jerman ya, 31 tahun ya. Tapi bahasa Indonesianya sama sama saya Pak. Mungkin yang baik dan benar mungkin malah Pak Ilham gitu ya. Jadi ternyata kalau dengan Pak Habibie otomatis beliau bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tapi dengan Bu Ainun selalu otomatis bahasa Indonesia, bahasa ibu. Jadi mungkin salah satu hal yang perlu kita garis bawahi, dimanapun kita berada, keindonesiaan memang bisa ditemukan lewat bahasa Indonesia. Itu yang kedua. Satu lagi saya ingin sampaikan, Pak Habibie, saya nggak tahu ini off the record atau enggak, ketika ditawarin, yuk ikut saya aja, kata Putin, Rusia, untuk membangun pesawat penumpang, karena satu-satunya orang yang masih hidup dari sejak drone pertama sampai produksi pesawat komersialnya Habibie. Tapi Pak Habibie, no, saya lahir di sini, saya akan besarkan, saya coba bangkitkan kembali. Itu yang saya cita-citakan, jadi nggak mau. Nggak hanya dari negeri Rusia, dari Turki. Erdogan datang juga, ingin mengajak beliau untuk mengembangkan industri pesawat di sana. Karena yang punya duit di Indonesia masih belum punya, barangkali. Tapi mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa mengilhami kita. Bukan karena kebetulan Pak Ilham ada di sini. Mungkin sudah pernah dengar namanya RAI, Regio Aviation Industries. Itu adalah calon industri pesawat, barangkali kita doakan. Saya agak emosi juga kalau ingat Pak Habibie bercerita bagaimana beliau untuk membangkitkan kembali industri dirgantara. Adalah industri swasta yang nantinya berkembang untuk membuat generasi next generationnya N250 menjadi R80. Kita doakan, kita support Pak Ilham. Nggak hanya support doa, mungkin nanti kita membutuhkan support materi juga. Jadi jangan khawatir. Insya Allah RAI bisa berkembang dan menjadi kebanggaan bangsa lagi. Begitu Pak Ilham, kita doakan. Saya kira cukup yang ingin saya sampaikan. Juga Pak Bidin, terima kasih, terutama Pak Aula atas kerjasamanya yang sangat baik. Pak Nurwenda, tolong sampaikan salam hormat kami kepada Pak Dubes, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata, seperti dibilang Pak Bidin. Mohon support dan doanya. Tentu tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiapkan oleh tim yang bersembunyi dari belakang kepada ibu-ibu. Terima kasih. Silakan untuk di. Oh, masya Allah. Ada yang lain Pak, karena ada pembacaan penutup dan doa. Pak Jamal, saya mohon maaf, sudah tertulis di sini Pak. Cuma kadang-kadang kita ngomongin Chanakya jadi lain. Mohon maaf teman-teman di India. Pak Jamal, Ustaz Jamal ini adalah sesepuh kita di sini. Beliau juga alumni Jerman Pak, jadi mungkin bisa pakai bahasa Jerman untuk memberikan doa, karena ini merupakan penutup. Dan insya Allah kita silakan Pak Jamal untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mulai dengan pembacaan Al-Quran, dibacakan oleh Akhuna Ustaz Yahya. Kemudian kita tutup juga dengan doa. Tapi saya ingin sedikit
menyampaikan apa yang dibacakan oleh Ustaz Yahya. Saya tidak tahu, kami gak janji yang dia membaca surat Watin wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nampaknya mewarnai nuansa kita di sini, itu persediaan HB hadirat Pak Ilham dan Bapak Ibu sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menyampaikan sesuatu yang besar, sesuatu yang azim, yang agung, itu dimulai dengan bersumpah. Setelah itu Allah menjawab sumpahnya. Dimulai dengan bersumpah watin, watin, wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi pohon zaitun, demi bukit Tursina, demi kota Mekah, wa hadzal baladil amin. Baru Allah kemudian menjawab sumpahnya. Inna khalaqna laqad khalaqna wa khalaqnakum laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia al-insan sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baiknya bentuk. Kalau kita pandang sebaik-baiknya bentuk dari tubuh, adu lari kalah kuda. Artinya nggak sebaik-baiknya di bidang lari. Berantem kalah memacet, terbang kalah memburu, berenang kalah mengikat. Kalau begitu yang mana yang baik? Para mufasir kemudian menggali, ternyata anugerah yang sebaik-baiknya bentuk adalah ada akal. Akal yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Itu yang insya Allah dengan HB ini kita anugerah Allah yang paling terbesar yang terkandung di dalam tadi surat yang dibacakan oleh Akhuna ya bisa terbuka di malam ini, bisa tereksploitasi karena kemudian ayat itu berlanjut juga. Manusia ini merugi kalau tidak mengamalkan apa yang dia punya. Patah Arab mengatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu itu kalau nggak diamalkan sama juga pohon yang tidak berbuah. Mudah-mudahan ini merupakan sesuatu momentum bagi kita semua untuk banyak mengamalkan ilmu kita dan bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar sekali, yaitu akal, di mana tidak kurang daripada 100 ayat dalam Al-Qur'an itu Allah menyindir, afala taqilun, apa kalian tidak pakai akal, afala tazakkarun, afala yanzurun. Banyak sekali menyindir, justru umat Islam yang paling banyak disindir untuk menggunakan optimasi penggunaan akal kita. Nah, hari ini kita dikunjungi oleh Pak Ilham yang kita tahu dia adalah putra Pak Habibie, juga pemimpin kita pada waktu itu dan kebanggaan kita, yang mudah-mudahan ini menjadikan role model buat kita semuanya, role model yang bisa kita banggakan, yang bisa kita jelaskan, tularkan kepada diri kita dan anak-anak kita semuanya. Nah, hadirin rahimahumullah, mari kita tutup dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Subhanaka la nafsi lana sana alayka wa anta subhanaka la nafsi sana alayka wa anta kama atnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da rida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwaabal maghfirah wa abwaabal quwwah wa barakah abwaabal nikmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz Jamal. Sekali lagi saya minta maaf. Mungkin karena saya pas melihat Mas Farid saya ingat jam 10. Tapi nggak usah khawatir, Mas MU udah juara. Tantangan Ustaz Jamal rupanya terakhir di surat Ar-Rahman. Mas Marwoto mungkin bisa mengkoreksi kalau ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan, katanya Allah, bahwa menantang manusia dan jin untuk
melintasi, atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin agak susah bahasa Indonesia, pass beyond angkasa atau bumi, menembus atau melintasi angkasa, tapi kamu nggak akan mampu kecuali illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, dan kekuatan itu adalah oleh para mufasir ilmu pengetahuan dan teknologi. Let's say things